Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana cara menikmati zikir? Nah, berarti dia sudah mulai kolbunya masuk ke alam diri. Saudara-saudari keberkahan Allah, diri kita dibagi dua. Diri yang zahir, diri yang batin. Berapa pembagiannya? Ini yang hadir di sini zahir batin enggak? Bener. Enggak ada yang masih buka WA kan? Kecuali panitia. Ya. Diri yang zahir ini badan. Badan ini bagian dari alam. Alhamdulillahi Rabbil segala puji. Maka tubuh ini dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki dia memuji Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Pemilik alam. Ini alam. Ini tubuh, ini alam. Tubuh kita berzikir tiap hari. Maka kalau lisan antum zikir, kolbu zikir, tubuh otomatis bergetar. Ini yang disebut getaran zikir. Jadi tubuh kita selalu berzikir. Alam ini selalu berzikir. Jadi kita nggak pakai ilmu aneh-aneh. Torikot kita nggak aneh-aneh, kan ada orang nanya, torikot ente kok aneh? Aneh di mana? Ngajinya kitab hikam, emang aneh? Kalau ngaji kitab hikam aneh, maka Ibnu Athaillah adalah orang paling aneh di alam semesta. Zikir kita pagi sore, sama kan? Kok zikirnya illallah, illallah? Tadi ada yang bertanya di hatinya. Kok zikirnya illallah? La ilahanya kan sudah. La ilaha illallah, la ilaha. Kayaknya masih banyak galaunya. Kita pendekin. La ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Kalau yang tiada sudah tiada, cukup Allah, illallah, illallah. Dan saya ngambil ijazah itu bukan di sini, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Padang, bukan di Payakumbuh. Ijazahnya langsung di Mekah. Ada seorang mursyid syekh yang saya nggak mungkin sebutkan nama beliau yang mengijazahkan zikir illallah, illallah. Ya, ada mursyid. Termasuk kalau Allah banyak, ada di Padang, ada di Banjar, ada di Jawa, ada di Arab yang mengijazahkan zikir itu diambil dari Quran. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Lalu ada perintah, kul, bacalah huwallahu ahad. Maka Allah itu sunnah. Yang bilang itu bid'ah, ya salam. Ya, berarti baju kita beda, bro. Ya sudah, ya enggak usah debat. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimanalah hati akan bersinar. Suwarul akwan, jika gambaran-gambaran alam dunia muntabi'atun fi mir'atih, masih bercokol di dalam cerminannya. Ya. Ternyata kolbu punya cermin kayak cembung. Maka apapun yang ada di alam itu gambarnya ada di kolbu. Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Pertama jiwa ammarah bisu. Masih ingat? Yang memerintahkan kepada yang buruk. Nah, jiwa yang begini kolbunya tertutup mati. Maka dia tidak mampu memandang jangankan ke langit, makhluk nur yang ada di bumi pun dia nggak bisa lihat. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak pernah memandang Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dipandang hanya Muhammad anak ponakan. Ya. Jadi kenapa banyak pesantren santrinya bukan dari kampung itu? Banyak mursyid murid dia bukan dari kampung itu. Karena yang terlihat oleh orang itu bukan wali Allah, bukan orang alim. Yang terlihat di situ anak fulan bin fulan, temanku, tetanggaku, gitu. Yang terlihat bukan keulamaannya, yang terlihat sisi manusianya. Ya. Jadi bagaimanakah mungkin kolbu memantulkan cahaya? Ya, terbit cahaya di kolbu kalau debu nafs lawamahnya nggak dibersihkan. Bersihkan itu, dia naik menjadi dari nafs amarah jadi lawamah jadi mulhamah. Kalau orang sudah sampai di mulhamah itu udah tinggi. Mulhamah itu dia sudah diilhami fujuraha wa taqwaha, sudah soleh. Namun kalau dia salah bergaul, meskipun dia ustadz, dia akan ngomong nggak benar. Mohon maaf, tidak semua pendakwah sampai di nafs mutmainnah. Tidak semua guru sampai di nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Kebanyakan baru sampai di mulhamah. Maka coba cek, ustadz apa yang dia khutbahkan, itu yang diomongin orang di grup WA, yang diberitakan di dalam TV dan YouTube. Kalau itu yang dia khutbahkan, itu jadi bahan dia. Maka orang ini masih tabi', dia belum matbu', dia masih follower. Kolbu dia belum kolbu leader, belum kolbu memimpin, dia masih ngikut orang. Ilmunya belum dari sini, ilmunya baru dari mata, dari telinga. Maka cobalah lihat
orang-orang yang gampang terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan orang di kiri kanan atau berita-berita yang masuk kepadanya karena dia nggak punya pemberitaan kolbu. Ya. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka kolbu tidak akan dapat menerbitkan ilham dengan baik kalau debu-debunya belum dibenerin. Bang Dik pernah berkaca di cermin tapi nggak lihat muka di situ, ngelihatnya apa? Bayang-bayang, nggak jelas. Kenapa? Mukanya jadi debu atau cerminnya masalah? Cerminnya udah lama Bang Dik nggak dibersihin. Jangan sedih dulu. Jadi kolbu ini setiap hari dia kotor. Ini handphone ini yang paling cepat ngotorin, paling cepat. Bayangkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang ngumpul-ngumpul nyanyi disebut lahul hadis, melalaikan. Seandainya Ibnu Abbas hidup hari ini, apa kata beliau? Yang melalaikan itu. Ya, jadi mohon maaf yang ngontak-ngontak saya jarang megang handphone emang. Ya. Dan saya sedih sekali ngeliat ada orang yang nggak bisa lepas dari handphone, sedih sekali. Ya. Kenapa? Berarti ketergantungan dia kepada hal itu sangat kuat. Tapi mau gimana lagi? Ada orang yang bekerjanya pakai itu. Kalau antum jadi pemimpin atau ngurus atau organisasi, perusahaan wajib pegang. Maka kalau itu keadaannya imbangilah. Kita nggak ngelarang kok, tapi zikir pagi sorenya jangan ketinggalan, majelisnya jangan ketinggalan. Itu aja caranya. Nggak mungkin kita lari dari kondisi kita. Nah, kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu kata Rasulullah SAW, tiadalah ada malaikat di atasmu sampai ke langit sana, satu jengkal di kepala kita, itu malaikat kerjanya zikir, dan zikirnya kebanyakan subhanallah. Ada subhanallah bihamdihil azim, ada subhanal khallaqir razzaq, ada subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh, terus sampai langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Maka kalau ada orang sedang berzikir, itu malaikat di bumi ngumpul dan mereka bertawaf sampai ke langit sana terus ngililingin orang tadi. Meskipun tidak tampak oleh kasat mata, namun terlihat oleh yang di langit sana. Nah, kalau kita sudah rajin begitu, maka kita akan mengikuti pantulan itu. Terus dibersihkan kolbunya jadi radiyah mardiyah kamilah. Barulah yang di lauh mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Kolbu dia menangkap tulisan yang di lauh mahfuz. Semakin bening dia tambah terus. Gitu. Jadi kenapa ada wali bisa baca masa depan tapi tidak mampu merubah masa depan? Tolong diingat. Wali kekasih Allah diizinkan membaca masa depan tapi tidak diizinkan merubah masa depan. Maka lebih baik tidak tahu masa depan. Jadi kalau antum masih nanya siapa presiden kita, tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Bagi saya tiada takdir yang berlalu kecuali itu takdir terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Apapun kata orang ini jelek, tapi indi khair. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu baik. Gimana? Menurut antum dulu lebih baik itu sekarang? Kalau bagi saya sekarang, ya malam ini atau malam tadi? Malam inilah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ini panjang nih Bang Dik. Nanya lagi.